Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jerimbal, channel yang pas buat pelengkap rebahan kalian. By the way, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah alur film yang di-request seseorang dari video sebelumnya, yaitu film Deadpool 2 yang rilis di tahun 2018. Kenapa sih nggak ngebahas seri Deadpool yang pertama dulu? Karena menurut saya film Deadpool seri kedua ini lebih menarik untuk dibahas. Memiliki alur maju mundur dan mengandung sedikit plot twist. Ditambah lagi penuh dengan adegan sadisme. Itu kan yang kalian suka? Tapi bukan itu sih alasannya, karena emang ada yang request aja. Film ini sendiri dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Deadpool sekaligus Wade Wilson, Josh Brolin, Julian Dennison, J.J. Bates, dan nama besar lainnya yang disutradarai oleh David Leitch. Sebelum masuk ke alur filmnya, saya mau bercerita sedikit mengenai Deadpool ini yang memiliki nama asli Wade Wilson. Dia sebenarnya adalah seorang tentara profesional yang biasanya disewa untuk membantu organisasi tertentu. Kerjaannya hanya bertempur dan membunuh saja. Pada suatu ketika, Wade Wilson menderita sakit kanker yang menyerang beberapa organ tubuhnya. Dia pun setuju menjadi objek eksperimen Weapon X setelah dijanjikan kesembuhan dan tambahan kekuatan. Alhasil, berkat eksperimen tersebut, Wade Wilson sembuh dari kanker dan memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri dalam waktu yang sangat cepat. Tetapi hal tersebut berdampak ke penampilannya yang saat ini kita lihat. Nah, di episode keduanya ini, Deadpool alias Wade Wilson mempunyai tantangan yang tak kalah seru, di mana Deadpool dengan kekonyolannya membuat sebuah tim untuk menyelamatkan mutan muda misterius yang sedang diincar oleh manusia separuh robot dari masa depan. Berhasilkah Deadpool dan timnya menyelamatkan mutan muda tersebut? Langsung saja kita masuk ke dalam alur film Deadpool 2. Film dibuka dengan diceritakan Deadpool yang sudah memiliki kekuatan super sedang tur ke beberapa negara untuk menjalankan misinya menghabisi pembunuh berantai dan para gangster yang paling kejam dan sangat ditakuti. Dengan kekuatan yang dimiliki untuk meregenerasi sel tubuhnya dengan sangat cepat, sehingga tembakan dari para gangster tak mampu menghentikannya. Bahkan preman-preman diskotik pun menjadi sasaran empuk bagi Deadpool. Tidak hanya itu saja, para geng Yakuza dibantai habis dengan pertarungan pedang yang sangat epik. Akhirnya, aksi Deadpool membunuh para penjahat membawanya kepada seseorang yang bernama Sergei Velesnikov, yang merupakan bos mafia paling jahat. Setelah berhasil membunuh semua anak buahnya, Sergei Velesnikov mampu lolos dari ancaman Deadpool dan bersembunyi di dalam tempat persembunyiannya. Tak lama setelah itu, muncul puluhan anak buahnya. Karena tidak ada waktu untuk bertarung kembali, akhirnya Deadpool memutuskan untuk kabur bersama Dopinder yang sudah menunggunya di luar dan langsung tancap gas. Setelah melakukan obrolan singkat bersama Dopinder, akhirnya Deadpool turun dan masuk ke apartemennya. Benar saja, di sana dia sudah ditunggu oleh kekasihnya, Vanessa. Vanessa pun langsung melompat ke arah Deadpool, di mana hari itu adalah hari jadi pernikahan mereka berdua. Mereka berdua pun merayakan hari jadi pernikahannya dengan bertukar hadiah, di mana Deadpool ini memberikan Vanessa sebuah koin yang mengingatkan tempat di mana awal mereka berdua berkencan. Vanessa pun merasa bahagia. Nampaknya Deadpool tidak tahu apa yang dia dapatkan sebenarnya. Ternyata itu adalah alat yang selama ini menahan Vanessa agar tidak bisa hamil. Artinya, mereka sudah siap menciptakan satu keluarga yang harmonis dan berencana untuk mempunyai seorang anak. Namun, takdir berkata lain. Ketika sedang memutuskan nama untuk diberikan kepada anaknya nanti, tiba-tiba anak buah Sergei Velesnikov datang menghampiri kediaman Wade. Wade mampu menghabisi semua anak buahnya. Tanpa diduga, Sergei Velesnikov muncul dan tanpa sengaja melepaskan tembakan ke arah Vanessa tepat di jantungnya. Vanessa pun terjatuh dan tewas seketika. Hal itu membuat Wade sedih bercampur dengan marah melihat Vanessa tewas di hadapannya.
Dengan usaha pelarian yang dilakukan, nampaknya kali ini Sergei Velesnikov tidak mampu lolos dari kemarahan sang Deadpool. Kemudian, Wade memeluknya dan diseret ke arah truk yang sedang melaju. Sosok Deadpool yang awalnya jenaka dan penuh semangat, kini menjadi frustasi dan galau, sehingga sesegera mungkin ingin mengakhiri kehidupannya yang abadi. Klok 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 klok. Aduh. Nampaknya hal itu membuat Colossus yang menjaga sekolah mutan menjadi khawatir dengan keadaan Deadpool dan mencoba menyelamatkan Deadpool dari nasibnya yang tengah menyedihkan itu. Kemudian Colossus mengajak Deadpool untuk menjadi bagian dari X-Men. Namun tetap saja Deadpool yang kala itu sedang tidak bersemangat enggan menerima ajakan Colossus dengan gayanya yang tengil. Colossus yang melihat Wade bersedih mengatakan, "Di sini bukan keluarga yang Wade inginkan, tetapi disinilah keluarga yang Wade butuhkan." Dan Colossus yakin bahwa Wade masih memiliki hati yang baik. Wade pun kemudian bersedia tinggal dan menjadi anggota dari X-Men. Sementara itu di tempat rehabilitasi para mutan untuk anak-anak, terlihat kedatangan seorang anak bernama Russell yang akan dimasukkan ke tempat tersebut. Dia adalah seorang mutan yang akan direhabilitasi. Kemudian scene berpindah ke masa depan di sebuah bangunan yang sudah hancur terbakar. Terlihat seorang pria yang memiliki tubuh separuh robot sedang duduk. Di depannya terdapat dua manusia yang hangus terbakar. Kemudian pria itu mengambil boneka teddy bear yang ada di samping tubuh kosong itu. Terlihat dia mengatur jam waktu di tangannya dan pria itu nampaknya kembali ke masa lalu. Setelah berhasil kembali ke masa lalu, kemudian pria ini mencuri mobil dan membobol toko senjata. Sementara itu di tempat rehabilitasi para mutan, kepala sekolah bersiap untuk melakukan terapi rehabilitasi kepada Russell. Ternyata kepala sekolah ini menyiksa Russell dengan berdalih akan menyembuhkannya. Russell merasa kesakitan, sehingga Russell yang masih muda dan belum bisa mengontrol kekuatannya membuat kekacauan dengan mengeluarkan api dari tangannya. Colossus yang menyadari bahwa menghentikan kekacauan tersebut adalah tugas dari anggota X-Men, kemudian mengajak Wade untuk ikut. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi tempat rehabilitasi para mutan. Dengan gaya nyelenehnya, Deadpool mencoba menenangkan Russell, tapi bukannya menenangkan. Dengan gaya bicaranya yang tengil, Deadpool malah membuat Russell semakin marah. Alhasil, Colossus dan rekannya harus terkena pukulan api dari Russell. Hal tersebut membuat Deadpool yang sedang galau langsung emosi dan menodongkan pistolnya ke arah Russell. Namun, di sini Colossus melarangnya karena peraturan pertama untuk menjadi anggota X-Men dilarang membunuh siapapun untuk selamanya. Akhirnya, Deadpool mencoba menenangkan kembali dengan mendekati Russell dan sedikit memperkenalkan dirinya. Tetapi hal itu tidak disambut baik oleh Russell. Alhasil, Deadpool terkena serangan Russell hingga terpental. Lalu Deadpool kembali, kemudian melemparkan pedang miliknya ke arah Russell. Akhirnya Russell pun bisa dilumpuhkan. Kemudian salah satu polisi memasangkan kalung anti-mutan kepada Russell yang bertujuan untuk melumpuhkan semua kekuatan mutan. Lalu datang kepala sekolah untuk mengucapkan terima kasih kepada Deadpool karena sudah menghentikan aksi Russell. Namun Russell lebih memilih masuk ke dalam penjara, tempat di mana para mutan jahat ditahan, daripada harus kembali ke sekolah itu. Deadpool menyadari ada yang tidak beres dengannya. Kemudian melihat bekas siksaan di leher Russell. Hal itu membuat Deadpool kehilangan kendali dan tiba-tiba menembak salah satu staf hingga tewas dan berusaha menembak kepala sekolah. Namun hal itu bisa dicegah oleh Colossus. Karena kejadian itu membuat dirinya harus masuk penjara bersama Russell karena sudah dianggap sebagai mutan yang berbahaya. Di dalam penjara, tanpa kekuatan yang dimiliki, Wade tersiksa oleh kanker ganas yang menggerogoti tubuhnya. Di sana Russell bercerita bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi dibully terus-menerus karena memiliki badan yang gendut. Ditambah lagi, Russell sering mendapatkan penyiksaan dari kepala sekolah. Russell yang menyimpan dendam berjanji akan membakar kepala sekolah itu hidup-hidup setelah keluar dari penjara nanti. Russell berencana mencari orang terkuat di dalam penjara dan direkrut menjadi partner dalam rangka membalaskan dendamnya kepada kepala sekolah. Wade yang menyadari tidak bisa melakukan apa-apa karena kalung yang berada di lehernya membuat kekuatan supernya hilang. Yang ada hanya kanker ganas yang menjalar di tubuhnya.
Di tempat lain, manusia separuh robot ternyata memperhatikan berita tentang tertangkapnya Deadpool dan Russell di dalam penjara. Terlihat pria ini sedang mempersiapkan diri dengan persenjataan yang ada. Nampaknya pria ini memiliki persenjataan yang lebih modern yang tertanam di dalam tubuhnya. Sementara itu di penjara, Russell yang masih dengan pendiriannya sedang mencari orang terkuat di dalam penjara. Namun karena aksinya itu, dirinya dan Wade dipukuli tahanan yang lain. Wade yang merasa kesakitan tidak bisa melakukan apa-apa karena kekuatan supernya hilang, meminta kepada Russell agar menghentikan rencana konyolnya itu untuk menantang orang-orang terkuat di dalam penjara. Tiba-tiba terdengar suara ledakan di dalam penjara. Ternyata pria separuh robot datang dengan membobol penjara dan menghancurkan sistem keamanan di dalam penjara tersebut. Dia akan membunuh siapa saja yang akan mencoba menghentikan misinya. Misinya itu tertuju pada salah satu mutan yang berada di dalam penjara yang sama dengan Wade. Pria ini mencoba membunuh Russell. Namun, Wade tanpa kekuatannya dengan tenaga yang tersisa mampu menyelamatkan Russell dari ancaman pria setengah robot itu, yang mengakibatkan tubuhnya terjatuh tepat di atas meja dan tanpa sengaja kalung yang menahan kekuatannya terlepas. Wade mampu bangkit dengan kekuatan supernya yang sudah kembali. Wade menghentikan aksi pria itu yang mencoba membunuh Russell. Di dalam percakapan yang singkat, ternyata pria itu bernama Cable yang datang dari masa depan. Awalnya, Wade mampu mendominasi pertarungan tersebut, namun pria yang datang dari masa depan itu memiliki senjata dan kemampuan bertarung yang lebih baik dari Wade. Akhirnya, Wade tumbang di akhir pertarungan, sehingga membuat koin milik Vanessa yang ia simpan terjatuh dan kemudian diambil oleh Cable. Cable bingung kenapa Wade melindungi Russell. Sebenarnya, Wade tidak peduli kepada Russell karena menurutnya Russell hanyalah bocah yang bisa menyusahkan saja. Namun hal itu diketahui oleh Russell dari kejauhan. Tak disangka, tiba-tiba Wade menarik pemicu bom milik Cable. Alhasil, karena ledakan tersebut membuat Wade dan Cable terpental keluar dari penjara. Kepala Wade menabrak batu dan kemudian jatuh ke dasar. Hal itu membuat Wade berada di alam bawah sadar dipertemukan dengan Vanessa. Di situ Wade tak mampu untuk menghampiri Vanessa karena ada sesuatu yang menghalanginya. Wade bercerita mengenai anak yang masuk penjara bersamanya itu kepada Vanessa. Lalu Vanessa mengatakan sesuatu kepada Wade yang membuat dirinya yakin bahwa Russell adalah sebuah jawaban untuk membuat Wade menjadi orang yang jauh lebih baik. Wade kembali hidup. Setelah kejadian itu, Wade menemui temannya Whistle dan ada Dopinder juga di sana. Karena dia sadar Russell adalah jawaban dari kata-kata Vanessa sebelumnya, kemudian mengatakan kepada Whistle bahwa dia ingin menyelamatkan Russell. Whistle mengetahui para mutan akan dipindahkan ke penjara dengan pertahanan yang sangat super. Wade yang menyadari untuk menyelamatkan Russell bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi, Cable manusia separuh robot yang sedang mengincar Russell akan menjadi penghambat dalam misi pembebasannya. Karena hal itu, Wade meminta kepada Whistle untuk membentuk sebuah tim dengan merekrut orang-orang yang memiliki kekuatan super. Sementara itu di penjara, Russell melihat ada sebuah ruangan yang dijaga sangat ketat oleh para penjaga. Lalu Russell beranggapan bahwa terdapat orang kuat di dalamnya. Dengan memanfaatkan keadaan yang saat itu sedang kacau, Russell mampu masuk ke ruangan tersebut dan membawa makanan tanpa ada yang melihatnya. Russell berniat untuk mengajak mutan di dalam sel tersebut untuk ikut gabung dengannya. Namun tak disangka, ternyata mutan di dalamnya merespon dan setuju untuk membantunya. Kembali ke tempat Wade dan Whistle yang sedang melakukan perekrutan tim ke beberapa orang yang terdiri dari Bedlam dengan kemampuan mengendalikan listrik hanya dengan menggerakkan jarinya. Kemudian Zeitgeist, manusia dengan kemampuan mengeluarkan zat asam dari mulutnya. Lalu ada Vanisher, manusia tak terlihat. Rusty, yang tidak tahu kekuatannya apa tapi dia berasal dari Mojo World. Kemudian ada Domino yang memiliki kekuatan berupa keberuntungan. Dan yang terakhir bernama Peter, seorang bapak-bapak biasa yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ia hanya iseng saja mendaftar setelah mengetahui ada lowongan. Setelah acara itu selesai, tak disangka Whistle dihadang oleh Cable di tengah gang dan kemudian diculiknya. Di tempat persembunyian Cable, Whistle membocorkan semua rencana Deadpool dan timnya untuk membebaskan Russell. Keesokan paginya, terlihat mobil yang membawa Russell dan para mutan lainnya sedang melaju di jalanan. Di atasnya terlihat helikopter yang membawa Deadpool dan segenap tim X-Force.
bersiap untuk beraksi. Dan saat waktunya tiba, mereka meloncat dari helikopter menuju rombongan mobil pemindah tahanan. Saat turun menggunakan parasut, ternyata tidak sesuai bayangan. Tim X-Force tak mampu mengendalikan parasutnya. Satu persatu tim X-Force gugur sebelum berperang. Dan sudah dipastikan seluruh tim X-Force mati. Tetapi Domino dengan kekuatan berupa keberuntungan mampu mengendalikan parasut dan berhasil lolos dari mara bahaya yang datang. Dengan mudahnya, Domino berhasil masuk dan mengambil alih kemudi mobil yang membawa para tahanan mutan itu. Tiba-tiba dari arah berlawanan, Cable datang membawa senjata. Ia berhasil masuk ke dalam mobil dengan kekuatannya. Di dalam, Cable mencari Russell. Domino mencoba menghentikan Cable dengan meledakkan sebagian dari mobil itu. Namun Cable masih bisa selamat. Akhirnya Domino melepaskan kendali mobil tersebut dan bertarung melawan Cable. Deadpool yang berusaha mengejar mobil para tahanan itu berhasil masuk dan menyelamatkan Domino yang akan dibunuh Cable. Mereka berdua pun bertarung. Pada saat Deadpool sedang bertarung, Russell mampu keluar dari tahanan dan berhasil mengeluarkan orang terkuat, yaitu Juggernaut. Dengan sekali pukulan, Juggernaut mampu menghancurkan jalanan dan membuat mobil itu terjatuh. Domino sangat beruntung karena dia mendarat di atas balon berbentuk panda. Sepertinya Russell menemukan teman baru yang dia butuhkan. Kemudian dengan tangan kosong Juggernaut menghampiri Deadpool dan membelah badannya menjadi dua. Dengan posisi Juggernaut yang saat ini ada di pihak Russell, akan mempermudah Russell membalaskan dendamnya kepada kepala sekolah dan itu akan menjadi pembunuhan pertama yang akan dilakukan oleh Russell. Russell pun pergi menuju tempat kepala sekolah itu berada. Deadpool yang kehilangan sebagian tubuhnya tidak bisa melakukan apa-apa meminta kepada Domino untuk membawanya pulang. Di rumah Al, Wade yang sedang menunggu kakinya tumbuh didatangi oleh Weasel, Dopinder, dan Domino. Mereka terkejut melihat kaki Wade yang sangat mungil sedang tumbuh. Tanpa diduga, ternyata Cable sudah berada di belakang. Datangnya Cable bukan untuk bertarung, melainkan ingin membuat penawaran dengan Wade. Cable membutuhkan bantuan Wade untuk bisa mengalahkan Juggernaut dan menghentikan aksi Russell, di mana Russell ini akan melakukan pembunuhan pertamanya kepada kepala sekolah. Karena jika Russell sudah mendapatkan sensasi membunuh, maka Russell akan ketagihan untuk terus membunuh dan membunuh hingga tidak ada yang menghentikannya. Kemudian, kita dibawa ke dalam ingatan Cable di masa depan, di mana Russell yang sudah dewasa membakar semua keluarganya. Itulah alasan kenapa Cable datang ke masa lalu, antara lain untuk membunuh Russell saat masih kecil. Namun, di sini Wade yang tidak setuju dengan rencana Cable meminta kesempatan kepadanya. Wade yakin bisa merubah Russell menjadi orang baik sebelum ia melakukan pembunuhan pertamanya. Akhirnya, Cable sepakat dengan penawaran yang Wade buat. Kemudian mereka pergi menuju tempat rehabilitasi para mutan menggunakan taksi milik Dopinder. Di tengah perjalanan, Deadpool menghampiri kediaman anggota X-Men dan meminta kepada Colossus untuk ikut bergabung dengannya untuk melawan Juggernaut karena Deadpool yakin dengan tubuh dan kekuatan yang dimiliki Colossus mampu mengalahkan Juggernaut. Namun Colossus yang masih kesal karena aksi Deadpool sebelumnya membuat Colossus enggan menerima ajakan dari Deadpool. Singkat cerita, Russell dan Juggernaut sudah sampai di sekolah rehabilitasi para mutan. Begitupun Deadpool dengan timnya. Mereka berlari menuju Russell yang akan melancarkan aksinya. Seketika, langkah mereka terhenti ketika melihat Juggernaut dengan tubuh besarnya menghadang Deadpool dan yang lain. Sementara itu, Russell memaksa masuk ke dalam. Russell berusaha mengincar kepala sekolah dengan mengeluarkan api dari tangannya. Dan hal tersebut membuat sebagian tempat itu menjadi terbakar. Sementara di luar, Deadpool dan yang lain terlihat kewalahan menghadapi kekuatan Juggernaut yang kebal terhadap serangan apapun. Tiba-tiba Colossus datang menolong Deadpool dan menantang Juggernaut untuk bertarung melawan dirinya. Kemudian mereka bertiga membagi tugas, di mana Deadpool dan Cable akan menghentikan aksi Russell dan Domino menyelamatkan anak-anak yang masih terjebak di dalam. Tetapi hal itu dicegah oleh para penjaga rehabilitasi.
Only best buddies execute better. Beberapa saat kemudian, tim X-Men yang lain datang untuk membantu Colossus melawan Juggernaut. Berkat bantuan dari rekannya, Colossus mampu memasukkan aliran listrik ke dalam pantat Juggernaut dan berhasil menenggelamkannya. Sementara itu, Russell yang berhasil memojokkan kepala sekolah dan akan membakar dengan kekuatannya. Tiba-tiba Deadpool dan Cable datang menghentikan aksinya tersebut. Alhasil mereka berdua terpental terkena tembakan api dari Russell. Russell pun menyadari bahwa dirinya sudah mulai ahli dalam mengendalikan kekuatannya, mencoba menyerang Deadpool kembali. Namun di sini Deadpool mencoba menghampiri Russell dan memberikan pengertian kepadanya, berharap Russell mau mengurungkan niatnya untuk membunuh kepala sekolah. Deadpool pun mengungkapkan penyesalannya karena sudah meninggalkan Russell ketika berada di penjara. Tetapi Russell belum bisa percaya sepenuhnya kepada Deadpool, memukulnya hingga terpental. Kemudian dengan ide gilanya, Deadpool mengeluarkan kalung anti-mutan yang kemudian dipasang di lehernya, dan secara otomatis Deadpool menjadi tidak abadi. Deadpool berharap hal itu bisa membuat Russell percaya kepada dirinya. Namun, Russell yang sudah terlanjur menyimpan dendam bersiap untuk membakar kepala sekolah yang sedang bersembunyi. Cable yang melihat ada kesempatan itu, kemudian berlari mengambil pistol dan menembak Russell. Dari arah belakang, Deadpool melompat melindungi Russell. Alhasil, peluru mengenai Deadpool tepat di jantungnya. Russell terkejut dan tak menyangka Deadpool telah mengorbankan dirinya. Russell percaya bahwa Deadpool memang benar-benar peduli kepadanya, dan seketika boneka yang dibawa Cable berubah menjadi bagus kembali, yang menandakan bahwa di masa depan Russell tidak menyerang keluarga Cable. Akhirnya, Deadpool berhasil membuat Russell menjadi orang baik. Dengan diiringi tangisan dari Russell, akhirnya Deadpool pun mati. Kemudian Wade berada di dimensi lain bertemu kembali dengan Vanessa. Wade pun merasa bahagia mengetahui tidak ada lagi penghalang antara mereka. Wade bisa menyentuh Vanessa dan memeluknya, tetapi Vanessa mengatakan sekarang bukan waktunya Wade untuk tinggal bersamanya karena masih ada yang membutuhkan Wade. Lalu terlihat bayangan orang-orang di sekitar Wade. Mereka adalah keluarga baru Wade. Sementara itu, terlihat Cable yang sedang mengutak-atik jam waktu miliknya. Pada saat waktunya tiba, Cable menekan jam waktu tersebut. Seketika tubuh Wade tersedot ke dunia nyata. Ternyata Cable menggunakan jam waktu miliknya untuk kembali di saat mereka turun dari taksi sebelum menghadapi Juggernaut dan Russell. Terlihat Cable meletakkan sesuatu di dada sebelah kiri Deadpool. Kemudian adegan pun berjalan kembali persis seperti tadi. Pada saat Cable menembak Deadpool, pelurunya tertahan oleh koin yang sebelumnya diletakkan oleh Cable. Deadpool pun sadar bahwa Cable mengembalikan waktu untuk menyelamatkan dirinya, yang mana itu adalah kesempatan terakhir Cable untuk kembali ke masa depan, tetapi digunakan untuk menyelamatkan Deadpool. Kemudian Russell mencoba melepaskan kalung anti-mutan di leher Deadpool, tetapi untuk melepaskannya membutuhkan kode. Dengan bantuan Domino yang memiliki kekuatan berupa keberuntungan untuk mencoba menekan angka 7, dan benar saja kalung itu bisa dibuka. Pada saat mereka akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dari arah belakang kepala sekolah berteriak memaki mereka bahwa para mutan kotor akan membusuk di neraka. Ketika Cable akan menghajar kepala sekolah, tiba-tiba dari arah samping muncul taksi milik Dopinder yang langsung menabrak kepala sekolah hingga tewas seketika. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dengan adanya Russell sebagai keluarga baru mereka. Di akhir film, terlihat Negasonic dan Yukio sedang memperbaiki alat penjelajah waktu milik Cable yang dicuri Deadpool. Deadpool menggunakan alat itu untuk pergi ke masa lalu menghentikan Vanessa terbunuh. Kemudian, Deadpool menggunakannya kembali untuk mencegah Peter terbunuh. Lalu Deadpool menggunakannya untuk membunuh dirinya sendiri di film Logan. Kemudian, Deadpool kembali ke tahun 1889 untuk menemui Hitler kecil. Dengan sentuhan yang lembut, Deadpool menggendong Hitler kecil dan mengganti popoknya. Dan berakhirlah alur film Deadpool 2. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan dukung channel ini biar makin berkembang. Seperti biasa, yang mau request tulis aja di kolom komentar ya. Saya beserta keluarga mohon undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.